Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursari Bokaca. Saat ini saya akan mempresentase mata kuliah pemrograman client server. Didahului dengan latar belakang masalah. Di era globalisasi ini, di mana segala sesuatunya itu berjalan dengan cepat, kemajuan teknologi semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Semua orang di zaman sekarang ini, hampir setiap individu sudah memiliki komputer, di mana di dalam dunia komputer ada yang namanya client server dan end-tier arsitektur. Client merupakan sistem atau proses yang melakukan suatu permintaan data atau layanan ke server, sedangkan server ialah sistem atau proses yang menyediakan data atau layanan yang diminta oleh client. Komputer yang membutuhkannya dinamakan server, sementara komputer yang menerima data disebut client. Tujuan utama dari server yaitu untuk menerima serta mengirim berkas data. Pengertian client server. Arsitektur jaringan client server merupakan pengembangan dari arsitektur file server. Arsitektur ini adalah modul konektivitas pada jaringan yang mengenal adanya server dan client, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Server dapat berbagi pakai data, aplikasi, perihal seperti hard disk, printer, modem, dan lain-lain. Fungsi client server. Sistem client dan server terdiri atas dua komponen mesin, yaitu client dan server. Client berisi aplikasi basis data dan server berisi DBMS dan basis data. Setiap aktivitas yang dikehendaki para pemakai akan lebih dahulu ditangani oleh client. Client menangani proses yang menjadi tanggung jawab. Jika ada proses yang harus melibatkan data yang tersimpan pada basis data yang terletak di server, barulah client mengadakan hubungan dengan server. Pada bentuk sistem client server untuk memenuhi kebutuhan client akan mengirimkan pesan atau perintah query pengambilan data. Selanjutnya, server kembali ke client, dengan begitu transfer datanya jauh lebih efisien. Ada beberapa macam fungsi server, yaitu pertama, menerima dan memproses basis data yang diminta dari client. Kedua, memeriksa otorisasi. Ketiga, menjamin tidak terjadinya pelanggaran terhadap integrity constraint. Keempat, melakukan query atau pemrosesan update dan memindahkan respon ke client. Kelima, memelihara data dictionary. Kalau fungsi client yaitu 1. Mengatur user interface. 2. Menerima dan memeriksa sinteks input dari pemakai. Ketiga, memproses aplikasi. Kelima, generate permintaan basis data dan memindahkannya ke server. Kelima, memberikan respon balik kepada pemakai. Keenam, menyediakan akses basis data secara bersamaan. Ketujuh, menyediakan counter recovery. Tujuan client server. Client server adalah arsitektur jaringan yang memisahkan client, biasanya aplikasi yang menggunakan GUI dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. Sistem server didefinisikan sebagai sistem terdistribusi, tetapi ada beberapa perbedaan karakteristik, yaitu 1. Service atau layanan. Hubungan antara proses yang berjalan pada mesin yang berbeda. Kedua, pemisahan fungsi berdasarkan ide layanannya. Ketiga, server sebagai provider atau client sebagai konsumen. Kedua, sharing resources atau sumber daya. Server biasanya melayani beberapa klien pada waktu yang sama dan meregulasi akses bersama untuk share sumber daya dalam menjamin konsistensinya. Ketiga, protokol yang tidak simetris. Many to one relationship antara klien dan server. Klien selalu menginisialisasikan dialog melalui layanan permintaan, dan server menunggu secara pasif request dari klien. Keempat, transportasi lokasi. Proses ini yang dilakukan server boleh terletak pada mesin yang satu atau pada mesin yang berbeda melalui jaringan. Lokasi server harus mudah diakses dari klien. Kelima, mix and match perbedaan server client platforms. Keenam, pesan berbasiskan komunikasi, interaksi server dan klien melalui pengiriman pesan yang menyertakan permintaan dan jawaban. Ketujuh, pemisahan interface dan implementasi. Server bisa di-upgrade tanpa mempengaruhi klien selama interface pesan yang diterbitkan tidak berubah. Client server application terdiri dari file servers. File servers vendors mengklaim bahwa mereka pertama menemukan istilah client server. Yang kedua, untuk sharing file melalui jaringan ini
Ada juga database servers. Klien mengirimkan SQL request sebagai pesan pada database server. Selanjutnya, hasil perintah SQL dikembalikan. Server menggunakan kekuatan proses yang diinginkan untuk menemukan data yang diminta dan kemudian semua record dikembalikan pada klien. Ketiga, transaksi. Transaksi ini terdiri dari klien meminta remote procedure yang terletak pada server dengan sebuah SQL database engine. Kedua, remote procedure ini mengakses sebuah grup dari SQL statement. Dan ketiga, hanya satu permintaan atau jawaban yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. Yang keempat, ada group sware servers, dikenal sebagai Computer Supported Cooperative Working. Manajemen semi-struktural informasi seperti teks, image, bulletin boards, dan aliran kerja. Dan juga ada data diatur sebagai dokumen. Kelima, ada Object Application Server. Nah, ini terdiri dari aplikasi client server ditulis sebagai satu set objek komunikasi. Kedua, client object berkomunikasi dengan server object melalui object request broker atau ORB. Yang terakhir, client meminta sebuah method pada remote object. Keenam, ada web application server atau aplikasi web server. Ini terdiri dari World Wide Web atau WWW adalah aplikasi client server yang pertama yang digunakan untuk web. Kedua, ada client dan servers berkomunikasi menggunakan RPC seperti protokol yang disebut HTTP. Nah, kesimpulan dari pemrograman client server ini, arsitektur jaringan client server merupakan model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai client dan server. Arsitektur ini menempatkan sebuah komputer sebagai server. Server ini yang bertugas memberikan pelayanan kepada terminal-terminal lainnya tentang yang berhubungan dengan sistem jaringan atau yang kita sebut client. Server juga dapat bertugas untuk memberikan layanan berbagi pakai berkas, file server, printer, jaluran komunikasi. Server juga memiliki beban berat apabila server mendapat permintaan yang banyak atau bersamaan. Kapasitas server berpengaruh pada lama tidaknya pemrosesan permintaan. Apabila permintaan lebih sedikit, maka balasan dari server akan cepat, dan pada proses ini untuk jaringan luas berpengaruh pada kekuatan media jaringan yang kita gunakan. Demikian persentase pemrograman client server dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.